Halo teman-teman semuanya. Terkait dengan bootcamp kedua, hari pertama saya mendapatkan materi mengenai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Apa sih itu wawancara? Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab antara seseorang dengan narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kalau dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan. Bisa dilakukan seperti mengambil foto saat sedang wawancara dan juga mungkin melalui tulisan. Dari ketiga materi yang saya dapatkan, ada kesan tersendiri setelah saya melakukan hal tersebut, di mana ini merupakan kali pertama ketika saya melakukan observasi, saya bisa langsung terjun ke lapangan sesuai dengan objek yang telah ditentukan. Dan untuk wawancara sendiri, saya sudah langsung dapat untuk mengumpulkan data dengan tanya langsung ke narasumber yang telah ditentukan. Dan untuk dokumentasi, saya sendiri mengumpulkan beberapa dokumentasi yang penting, contohnya seperti ini dan ini masih banyak lagi. Pada bootcamp kedua dikasih tugasnya yaitu bisa membuat artikel atau video berita. Nah, yang saya pilih yaitu adalah video berita, contohnya seperti ini. Dan video berita itu saya lakukan dan mengambil isu dan permasalahan yang ada di lingkungan saya, yaitu tentang pencemaran udara akibat dari pembakaran sampah. Waktu dalam pembuatan video tentu pasti ada kendalanya nih teman-teman, karena saya melakukannya sendiri. Jadi ketika melakukan buat video tersebut, saya merasa kesulitan di bagian pengeditan. Jadi saya harus belajar lagi melalui YouTube. Setelah itu saya mencoba-coba dan akhirnya saya mampu membuat video tersebut dengan sebaik mungkin. Yang usia anaknya itu kami lihat dampak buruknya itu ada yang sampai kekerasan dalam rumah tangga. Ini sering terjadi dan itu di wilayah tempat tinggal saya sendiri, dan mengalami proses-proses untuk melakukan validasi data, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi seperti itu. Dan kami juga berharap teman-teman bisa menyuarakan suara-suara atau keresahan-keresahan. Kami diberikan tips-tips oleh Kak Dimas untuk membuat kesimpulan yang baik dan benar. Jadi tipsnya yang pertama, di awal teman-teman harus membuat kesimpulan itu harus menyertakan dengan kalimat topik. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memperkuat data teman-teman berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang teman-teman lakukan. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus meringkas kembali isu-isu yang sudah teman-teman gali pada saat wawancara dan juga observasi. Dan yang terakhir, teman-teman harus pintar-pintar untuk menarik emosi pembaca dengan tujuan agar poin-poin utama yang teman-teman sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian teman-teman, untuk kendala sendiri, kalau saya tidak ada kendala untuk penulisan, tetapi saya terkendala di narasumber yang mau saya wawancara karena mereka sedikit tertutup. susahnya itu tidak sempat foto Kak, karena tidak diizinkan, tidak mau orang. Ya mungkin tanggapannya itu seperti kemarin saya sempat wawancara, tanggapannya baik, yang juga memberikan kesan baik, dan menurut saya tidak ada tantangan apapun. Jenis-jenis tulisan di media massa terdiri dari 4. Yang pertama, berita. Berita merupakan jenis tulisan di media massa yang berisi tentang laporan peristiwa yang di dalamnya terdapat paparan fakta dan data tentang terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu opini. Opini merupakan jenis tulisan di media massa yang berisi tentang pendapat atau pandangan yang sifatnya subjektif mengenai suatu masalah atau peristiwa yang terjadi yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Contohnya yaitu artikel, opini, dan esai. Yang ketiga, fitur. Fitur atau karangan khas merupakan sebuah tulisan di media massa yang berisi tentang laporan jurnalistik yang bergaya sastra yang isinya menonjolkan segi atau angle tertentu dalam sebuah peristiwa. Dan yang terakhir yaitu resensi, yaitu sebuah tulisan yang berisi tentang ulasan tentang sebuah buku. Unsur-unsur berita.
Yang pertama, objektif. Artinya, berita tersebut berdasarkan fakta dan tidak memihak. Yang kedua, berita tersebut aktual, bersifat terbaru, yang artinya berita tersebut baru dan belum basi. Yang ketiga, berita tersebut bernilai luar biasa, yang artinya berita tersebut tidak biasa, bersifat tidak umum, besar, aneh, dan janggal. Yang keempat, berita tersebut bersifat penting, yang artinya memiliki pengaruh terhadap banyak orang. Dan yang terakhir, jarak, artinya berita tersebut mengandung familiaritas yang dimana berisi tentang kedekatan yang terdiri dari geografis, kultural, dan psikologis. Mereka bersepakat bahwa mereka akan mempersiapkan jawabannya dan kemudian mereka akan memberitahukan via WhatsApp bahwa mereka bisa menjawab itu dalam waktu 2 hari. Dan sejauh pengalaman kami, memang kami mencoba dengan wawancara tidak langsung, ya seperti itu. Kami tidak bertemu narasumber secara langsung, dan tidak, maka kita perlu turun langsung ke lapangan, kita perlu mengecek sehingga ya kita bisa menghasilkan berita-berita yang lebih mendalam. Pada bootcamp batch kedua kali ini, kita belajar dari Kak Citos dan Kak Mario tentang bagaimana cara untuk membuat berita, mulai dari mengusulkan berita hingga format berita yang dipakai untuk berita televisi. Adapun tata cara untuk mengusulkan liputan, kita perlu memperhatikan yaitu visual, lalu angle dari berita, lalu data pendahulu, kemudian narasumber, hingga desain infografis yang ingin kita sajikan. Lalu ketika ingin membuat usulan berita, kita perlu memperhatikan yang pertama yaitu kita perlu memperhatikan tema, lalu riset, angle dari berita yang ingin kita sajikan, lalu susunan shortlist atau visual yang dibutuhkan, lalu kita perlu menentukan narasumber dan pertanyaan untuk diwawancarai. Dari Kak Mario, kita belajar format-format berita, di mana ada format package, itu adalah format yang paling lengkap yang biasa digunakan di berita televisi, lalu format voice over, kemudian format sound on tape, lalu format voice over digabungkan dengan sound on tape. Pada penugasan waktu itu saya menggunakan format voice over, di mana saya mengawali dengan voice over dan juga wawancara pada saat kegiatan. Berita yang saya bawakan waktu itu adalah berita mengenai komunitas humanitas dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pemandangan tak sedap terlihat di daerah pesisir pantai Giliting. Beberapa tahun belakang ini, banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di pantai Giliting. Sampah-sampah ini diduga datang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Sampah di desa Giliting ini bukan hanya dari warga sekitar, tapi juga sampah bawaan karena daerah Giliting merupakan pusat perdagangan. Sampah belum bisa masuk ke sini karena akses masuknya tidak memungkinkan, sehingga warga masih banyak membuang sampah di pantai atau membakarnya. Demikian berita ini Muhammad Naufal menyampaikan kepada Youth Voice Now. Jadi selama bootcamp 2 kami diajarkan untuk membuat sebuah artikel dan berita. Kendala yang saya dapatkan dalam proses pembuatannya yaitu yang pertama, saya tidak memiliki pengalaman dalam membuat artikel. Jadi karena saya tidak memiliki pengalaman, saya belum terlalu mengerti bagaimana cara membuat dan menulis sebuah artikel dan berita yang baik dan benar itu seperti apa. Setelah itu, pelajaran yang bisa saya dapatkan, tentunya saya mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana cara menulis sebuah artikel dan berita yang baik dan benar, dan juga saya bisa memperoleh kesempatan untuk membuat artikel dan berita. Saya sebagai orang muda ingin mengajak orang-orang muda di luar sana untuk meningkatkan kemampuan menulis kita dengan turun terlibat dalam dunia jurnalistik, yang dimana dalam dunia jurnalistik ini kita belajar tentang mencari data, mengolah data, menyunting data, dan menyajikan data yang kita peroleh dalam sebuah tulisan dan menyebarkan apa yang kita tulis melalui media-media online. Selain itu juga, dengan terlibatnya kita dalam dunia jurnalistik, kita dapat mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita melalui tulisan seperti artikel, esai, dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Ningsih, Kak Mario, Kak Citos, dan teman-teman semua. Youth Voice Now, suara